Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Belum dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mata kuliah yang pertemuan kedua ya, stratifikasi sosial. Kemarin kayaknya pematerinya sudah ngirim ke saya. Silakan kalau mau langsung presentasi. Baik, Bapak. KM-nya siapa nih? KM-nya siapa? Saya, Pak. Siapa namanya? Labib, Pak. Hah? Labib. Labib, silakan dipimpin. Oke, Pak. Ya, Zulfikar bisa langsung. Mohon maaf, sudah terlihat belum? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, selaku kepada Bapak Saifuddin Nasrori, selaku dosen pengampu dan teman-teman yang saya hormati, pada hari ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan materi dengan tema konsep-konsep stratifikasi sosial. Perkenankan, saya menyebutkan anggota-anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Angelina Azhara Putri, yang kedua ada Muhammad Zulfikar Arya Ramadan selaku moderator, yang ketiga ada Awaliyah Fajriyah. Next. Pertama-tama kita membahas mengenai definisi dari stratifikasi sosial itu sendiri. Stratifikasi sosial berasal dari bahasa Yunani yaitu stratum yang artinya lapisan. Stratifikasi sosial didefinisikan sebagai penggolongan atau pembedaan masyarakat ke dalam beberapa lapisan atau pengelompokan. Pada setiap lapisan yang ada di masyarakat memiliki karakteristiknya masing-masing. Seringkali kita menjumpai pernyataan tentang adanya persamaan antar manusia. Misalnya seperti kita menganggap semua manusia itu sama dalam hadapan hukum. Namun pada kenyataannya di kehidupan sehari-hari dalam lingkungan masyarakat kita mengalami adanya ketidaksamaan dikarenakan adanya perbedaan kekuasaan, status, pendidikan, kelahiran maupun kekayaan. Setiap masyarakat memiliki posisi atau kedudukannya yang berbeda di dalam hidupnya. Dalam stratifikasi sosial ini sering juga terjadi stereotip atau menilai seseorang tanpa mengetahui kebenarannya karena memandang orang tersebut berdasarkan posisi maupun status yang dimilikinya. Ya, silakan. Next. Di sini ada faktor terbentuknya dari stratifikasi sosial. Yang pertama ada terjadi dengan sendirinya. Stratifikasi sosial yang terjadi dengan sendirinya biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yang dibawa oleh individu itu tersebut. Seperti contohnya jenis kelamin, usia, keturunan, maupun kekayaan. Yang kedua ini ada sengaja untuk diciptakan. Stratifikasi sosial yang sengaja diciptakan terjadi karena memiliki tujuan yang sama antar manusianya. Biasanya ini terjadi ketika sedang melakukan pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam suatu organisasi maupun dalam suatu perusahaan. Slide berikutnya. Di sini ada bentuk-bentuk dari stratifikasi sosial. Yang pertama ada stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial terbuka mengizinkannya seseorang untuk berpindah posisi atau mobilitas sosial, baik nanti dia naik maupun turun. Karena pada lapisan ini tergantung dengan kecakapan yang dimiliki oleh orang tersebut.
Contohnya seperti dalam sistem demokrasi. Yang kedua itu ada stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial tertutup tidak memungkinkannya seseorang untuk bisa berpindah posisi atau mobilitas sosial. Satu-satunya jalan untuk menjadi anggota dalam suatu lapisan masyarakat ini adalah dengan kelahiran. Contohnya seperti dalam sistem kasta. Yang ketiga ada stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran memungkinkannya seseorang untuk memiliki dua lapisan dalam masyarakat. Karena pada saat dia berpindah posisi, dia tidak meninggalkan lapisan sosial yang sebelumnya. Contohnya ketika mereka melakukan perkawinan. Next. Berikut adalah konsep-konsep stratifikasi sosial. Yang pertama ada perbudakan, kemudian sistem kasta, lalu sistem kelas, dan kolonialisme. Yang pertama perbudakan akan dijelaskan oleh Angelina. Lalu kemudian yang kelima ada sistem dunia, kebudayaan, kemiskinan, lalu neokolonialisme dan korporasi multinasional. Silakan, Angelina. Ya, di sini ada perbudakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata budak itu sendiri dapat diartikan sebagai hamba atau jongos. Dalam bahasa Inggris, budak disebut dengan istilah self yang berasal dari kata salf. Dalam Al-Quran pun, budak disebut dengan kata abd, rokobah, dan mamalakat aiman atau mamluk yang dapat diartikan dengan beribadah, hamba sahaya, dan orang yang dimiliki oleh orang lain. Sedangkan kata perbudakan diartikan sebagai segolongan manusia yang dirampas kebebasan untuk menjalankan kehidupannya hanya untuk bekerja guna kepentingan manusia lain tanpa mendapatkan hak yang setimpal seperti upah. Perbudakan itu sendiri sudah ada sebelum Rasulullah SAW lahir yang terjadi pada peradaban Romawi, Persia, Babilonia, dan Yunani. Dalam Al-Quran pun menyebutkan bahwa perbudakan telah ada ketika zaman Nabi Musa alaihissalam yang dimana dilakukan oleh Fir'aun. Ketika itu perlakuan terhadap budak pada masa pra-Islam itu sangat tidak manusiawi. Salah satu contohnya pada saat kedokteran Persia seringkali melakukan percobaan dan penelitian dengan menggunakan tubuh dari budak itu tersebut. Tapi menurut ahli sejarah, perbudakan mulai ada sejak perkembangan pertanian sekitar 10.000 tahun silam. Para budak tersebut terdiri dari penjahat atau orang-orang yang tidak membayar hutang. Pertama kali adanya perbudakan terjadi pada daerah Mesopotamia yang bertepatan di wilayah Sumeria, Babilonia, Assyria, dan Kaldea. Sedangkan terjadinya perbudakan di negara kita ini sendiri, Indonesia, terjadi pada masa penjajahan. Tapi fokus kita kali ini pada masa penjajahan Hindia Belanda, dan Jepang. Seringkali para penjajah menjadikannya manusia pribumi sebagai budak untuk membangun infrastruktur yang mereka inginkan di wilayah tersebut. Menjadikannya anggota dalam peperangan atau militer, bahkan membantu para penjajah dalam mengumpulkan pemasukan keuangan dengan menjual rempah-rempah yang berada di negara kita ini. Ketika zaman penjajahan Hindia Belanda, perbudakan itu disebut dengan kerja rodi atau tanam paksa. Sedangkan perbudakan yang terjadi pada masa penjajahan Jepang itu disilakan dalam kata kerja romusa. Tidak hanya perbudakan yang terjadi pada zaman dulu, zaman sekarang pun juga masih ada yang memberlakukannya. Contohnya seperti zaman modern yang sudah modern ini terjadi sebuah perbudakan dalam sebuah industri pengolahan limbah yang berlokasian di Kampung Bayur Opak, RT 3, RW 6, Desa Lebakwangi, Kecamatan Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Di situ di situ ada budak 34 orang yang ditemukan dalam kondisi yang tidak terurus dan sangat-sangat tertekan.
Slide berikutnya akan dibacakan oleh Awalia. Sistem kasta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kasta adalah golongan atau derajat manusia dalam masyarakat Hindu. Kasta berasal dari bahasa Spanyol dan Portugis yang berartikan kelas, ras, keturunan, atau golongan. Sistem kasta didefinisikan sebagai sebuah tatanan yang membagi semua masyarakat Hindu ke dalam kelompok-kelompok endogami dengan kelompok herediter yang serempak memisahkan dan menghubungkan seseorang dengan yang lain melalui 3 karakteristik, yaitu pemisahan menyangkut perkawinan dan kontak, pembagian kerja dalam setiap kelompok yang mewakili satu profesi tertentu, hierarki yang mengurutkan kelompok-kelompok itu pada sebuah skala yang memilih mereka ke dalam kasta tinggi dan kasta rendah. Di Indonesia terdapat sistem kasta yang mirip dengan sistem kasta di India, yaitu sistem kasta di Bali. Kemiripan terjadi karena kedua sistem ini berasal dari akar yang sama, yaitu kekeliruan dalam penerapan sistem warna yang bersumber dari Veda. Kasta pada masyarakat di Bali dibagi menjadi 4 kasta yang berbeda. Yang pertama, kasta Brahmana, seseorang yang mempunyai profesi kependetaan dan memiliki kependudukan paling tinggi dan mengabdikan dirinya dalam urusan bidang spiritual. Yang kedua, kasta ksatria, mereka yang berprofesi sebagai abdi negara atau anggota lembaga pemerintahan. Yang ketiga, kasta waisa, mereka yang berprofesi sebagai nelayan, pedagang, wira swasta, dan pengusaha. Dan yang keempat, ksatria sudra merupakan kasta terendah yang memiliki profesi sebagai buruh atau petani dan mereka tidak mempunyai gelar seperti kasta yang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Angelina. Oke, di sini ada sistem kelas. Sistem kelas pada stratifikasi sosial dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kelas bawah atau lower class, kelas menengah middle class, dan kelas atas upper class. Kelas atas, kelas ini ditandai oleh besarnya kekayaan, pengaruh baik dalam sektor-sektor masyarakat perseroan ataupun umum, terus juga orang-orang yang berpenghasilan tinggi, terus tingkat pendidikannya juga yang tinggi, dan kestabilan hidupnya adanya kestabilan dalam hidup berkeluarga. Terus dalam yang kelas menengah atau middle class, itu kelas ini ditandai oleh tingkat pendidikan juga yang tinggi, penghasilan dan mempunyai penghargaan yang tinggi terhadap kerja keras mereka sendiri, terus juga kebutuhan menabung dan perencanaan masa depan itu sudah terjamin, terus juga mereka dilibatkan dalam pendidikan komunitas. Kalau yang kelas menengah bawah atau lower class itu, kelas ini biasanya terdiri dari kaum buruh kasar, terus juga penghasilan mereka pun relatif lebih rendah sehingga tidak mampu menabung, lebih berusaha memenuhi kebutuhan langsung dibandingkan kebutuhan masa depannya, terus juga berpendidikan rendah dan menerima dana kesejahteraan dari pemerintah atau bansos. Kolonialisme. Secara etimologis, kata dasar koloni berasal dari bahasa Latin colonia, tempat untuk pertanian. Kolonialisme adalah upaya oleh satu negara untuk membangun pemukiman dan memaksakan prinsip-prinsip politik, ekonomi, dan budayanya di wilayah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu. Pada dasarnya, kolonialisme ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan dominasi ekonomi dan sumber daya, tenaga kerja, perdagangan di daerah tersebut. Wilayah koloni adalah wilayah yang mempunyai bahan mentah yang banyak untuk memenuhi kebutuhan negara yang menjalankan kolonialisme. Kolonialisme memiliki tujuan untuk menguras habis sumber daya alam atau kekayaan alam dari negara yang dijadikan tempat koloni untuk dibawa ke negara induk. Ini berarti bahwa kolonialisme merupakan kebijakan suatu negara yang berusaha memperluas atau mempertahankan otoritasnya atas penduduk
atau wilayah lain. Umumnya dengan tujuan mendominasi perekonomian, negara yang menjajah berupaya mendapatkan manfaat dari negara atau daratan yang terjajah. Dalam prosesnya, penjajah memaksakan agama, ekonomi, dan praktik pengobatan pada penduduk asli. Kolonialisme juga merupakan hubungan dominasi penduduk asli oleh penjajah asing di mana penguasa mengejar kepentingan mereka. Munculnya kolonialisme di Indonesia dikarenakan jatuhnya Konstantinopel tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani. Konstantinopel adalah salah satu kota pusat perdagangan internasional antara para pedagang dari barat atau Eropa dan Timur. Di pasar Konstantinopel terdapat banyak jenis komoditas, misalkan perak, emas, sutra, gading, batu mulia, dan yang terpenting rempah-rempah. Karena orang-orang Eropa sangat menyukai rempah-rempah. Tetapi setelah jatuhnya Konstantinopel, akses bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah yang lebih mudah dan lebih murah sangatlah sulit di kawasan Laut Tengah. Kawasan Laut Tengah menjadi tertutup. Pada saat itu rempah-rempah di pasar Eropa melambung sangat tinggi, oleh karena itu mereka mencari dan menemukan daerah penghasil rempah-rempah ke timur. Pada awalnya, kedatangan bangsa asing di Indonesia bertujuan untuk berdagang rempah-rempah. Namun kekayaan alam Indonesia yang berlimpah membuat bangsa asing mengubah tujuan awalnya menjadi ingin menjajah Indonesia. Nah, berikut tujuan bangsa Eropa menguasai Indonesia, yaitu menguasai wilayah strategis di Indonesia untuk menjalankan misi perdagangan dan basis militer. Mengambil sebanyak-banyaknya kekayaan alam di wilayah tersebut. Menguasai perdagangan rempah-rempah langsung dari daerah penghasilnya dengan menerapkan monopoli perdagangan mencampuri urusan politik wilayah tersebut. Next. Sistem dunia. Immanuel Wallerstein merupakan pencetus teori sistem dunia yang biasa disebut sebagai sistem dunia modern. Dalam studi pembangunan dunia, teori ini mencapai popularitasnya pada tahun 1970-an sampai 1980-an. Sebagai reaksi terhadap pandangan-pandangan yang disampaikan teori modernisasi maupun teori ketergantungan yang sudah muncul sebelumnya dan dianggap gagal dalam memahami persoalan pembangunan atau kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang. Teori ketergantungan hanya bisa menjelaskan gejala-gejala terjadi keterbelakangan saja, tapi tidak bisa menjelaskan gejala pembangunan di negara berkembang secara memuaskan. Teori sistem dunia ini menunjukkan pola pembagian kerja dalam sistem ekonomi. Kapitalis yang membuat negara-negara berkembang selalu bergantung dengan negara-negara maju. Awalnya teori tentang pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Untuk membangun teorinya, Wallerstein berangkat dari proposisi bahwa unit analisis untuk memahami dunia modern bukan kelas atau negara bangsa, melainkan sistem dunia yang terbentuk oleh perkembangan kapitalisme. Kategori dalam sistem dunia disusun berdasarkan pembagian kerja internasional yang diambil dari Marxisme. Penekanan terhadap posisi penting Eropa, oleh karena itu, tidak bisa dihindari karena persis di sanalah kapitalisme sebagai sistem dunia lahir dan berkembang untuk pertama kali. Dalam sejarah manusia, sistem dunia kapitalisme merupakan perkembangan dari dua sistem sebelumnya, yaitu sistem-sistem mini-sistem yang mengacu pada sistem kelompok masyarakat yang kecil pada pra-kerajaan dan sistem kerajaan dunia World Empires. Seperti Romawi yang mendominasi sejarah sampai sekitar pertengahan abad ke-15. Mengikuti Wallerstein, dunia secara struktural dan historis terbagi ke dalam tiga zona, yaitu zona pusat, zona semi pinggiran, dan pinggiran yang tergantung dan terbelakang. Zona pusat adalah zona negara-negara maju, yaitu di mana modal dan pengetahuan bertemu membentuk pusat dari sistem dunia kapitalisme. Zona pinggiran adalah zona negara-negara berkembang seperti Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur.
Zona itu adalah tempat sumber daya dan barang-barang produksi tersedia secara alamiah. Di antara itu terdapat zona semi pinggiran, yaitu zona negara-negara seperti Italia pada awal abad ke-20, Rusia atau lebih belakangan India, Cina, Brazil, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Taiwan. Teks yang akan dibacakan oleh Zulfikar. Kebudayaan kemiskinan. Budaya kemiskinan merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian dan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka dalam masyarakat yang berstrata kelas. Sangat individualistis berciri kapitalistik, yang kemungkinan besar dimiliki oleh kelompok masyarakat yang berstrata rendah dan mengalami perubahan sosial yang drastis. Kemiskinan di Indonesia bukan hanya terjadi karena lemahnya masyarakat dalam mengakses kesempatan-kesempatan yang dimiliki. Di luar itu, kemiskinan tumbuh disebabkan karena tidak berkembangnya kultur etos kerja pada masyarakat itu sendiri. Hal ini terlihat pada persiapan yang dimiliki para imigran sebelum melakukan urbanisasi. Terkadang persiapan ini dinomorduakan, bahkan tidak dipertimbangkan oleh para migran. Padahal persiapan modal, tingkat pendidikan, kemampuan, perlengkapan mental, dan kultur merupakan faktor penting sebagai bekal saat merantau ke kota besar. Budaya penyampingan persiapan urbanisasi ini mengakibatkan para migran masuk dalam sektor informal. Dewasa ini, kemiskinan menjadi sebuah permasalahan yang banyak mendapat perhatian di kalangan akademik. Kemiskinan menjadi sebuah tema penting yang perlu dikaji dalam lingkup negara berkembang. Indonesia merupakan salah satu contoh negara berkembang di Asia Tenggara, sangat mudah untuk mencermati permasalahan kemiskinan di berbagai belahan kota di Indonesia. Masalah kemiskinan ini bagaikan sebuah realitas yang wajar. Kemiskinan rakyat Indonesia tidak hanya disebabkan karena tidak berkembang sebuah etos kerja di dalamnya, tapi juga dikarenakan terciptanya proses perampasan atau perampokan atas kesempatan-kesempatan yang telah dimiliki oleh rakyat. Penghancuran kesempatan itu berlangsung semenjak zaman feodalisme kerajaan-kerajaan. Dari zaman kolonialisme Belanda hingga saat ini juga masih berlangsung perampasan dan penghancuran kesempatan tersebut. Kesempatan yang dimaksudkan merupakan kesempatan dalam mengakses layanan publik, menegakkan hak asasi manusia, berbicara, menikmati kebebasan, serta untuk hidup layak. Menurut Oscar Lewis, culture of poverty bisa dimaknai sebagai suatu subkebudayaan, hasil adaptasi dan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka, di mana kebudayaan tersebut cenderung melanggengkan dirinya dari generasi ke generasi. Kebudayaan tersebut mencerminkan upaya mengatasi keputusasaan dari keinginan untuk sukses di dalam kehidupan sesuai dengan nilai dan tujuan masyarakat yang lebih luas. Ia berpandangan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah dalam kelumpuhan ekonomi, disorganisasi, atau kelangkaan sumber daya, melainkan muncul sebagai sikap mental yang kurang mampu mengikuti perubahan. Next. Neokolonialisme. Praktik neokolonialisme secara harfiah didefinisikan sebagai neo atau baru, kolonial atau penjajah, isme atau paham. Secara umum, neokolonialisme berarti sistem penjajahan bentuk baru. Hal ini dikarenakan sistem penjajahan tidak dilakukan secara langsung seperti halnya pada zaman kolonial. Penjajahan ini dilakukan oleh pihak korporat yang menguasai sumber hajat hidup halayak umum dan memperlemah posisi pemerintah. Praktik neokolonialisme hanya mengedepankan sikap hidup yang hedonistik, liberalis, dan antisosial. Hal ini terlihat pada bentuk persaingan bebas atau liberal yang tidak sehat dengan hilangnya kontrol pemerintah dalam mengendalikan persaingan. Persaingan ini akan menghasilkan pihak yang menang dan yang kalah. Pihak yang menang akan terus berjaya, bersenang-senang, tanpa peduli kepada kesengsaraan pihak yang kalah. Dan sektor publik hanya terkonsentrasi pada pihak yang menang. Macam-macam neokolonialisme. Perusahaan multinasional. Adanya neokolonialisme dengan mulai masuknya perusahaan multinasional di suatu negara. Perusahaan multinasional melakukan berbagai jenis usaha untuk menjalankan usaha dalam bidang tertentu. Apabila dilihat sekilas, memang dapat meningkatkan perekonomian daerah.
Namun jika dilihat lebih mendalam, perusahaan tersebut mengambil apa yang ada di negara yang ditempati. Perusahaan multinasional di bidang industri maka akan bersaing dengan industri lokal, sementara bahan baku yang digunakan juga dari negara yang ditempati. Mereka bahkan akan melakukan produksi lebih banyak dan dibawa kembali ke negara asalnya. Contoh kedua adalah investasi langsung, merupakan suatu penjajahan yang cukup nyata dalam bidang ekonomi. Negara yang terlalu banyak perusahaan asing yang melakukan investasi langsung, maka seakan-akan negara sudah tidak memiliki apa-apa. Semua sumber daya alam yang ada di negara tersebut digunakan oleh perusahaan asing. Walaupun tidak secara langsung, namun dapat juga menjadi saingan produk lokal yang akan mematikan produk lokal. Sekarang ini sudah mulai ketergantungan dengan produk yang berasal dari luar negeri dan mempercayai produk tersebut lebih baik daripada produk lokal. Contoh ketiga adalah lembaga keuangan internasional. Salah satu tempat untuk mendapat bantuan dana ialah ke lembaga keuangan. Apabila negara memiliki pemasukan yang minim, maka akan mencari pinjaman ke lembaga keuangan. Lembaga keuangan memiliki banyak jenis. Lembaga keuangan yang memberikan bunga yang tinggi merupakan salah satu contoh neokolonialisme. Mereka akan memberikan bunga dengan jangka waktu tertentu. Apabila tidak dapat mengembalikan uang yang telah digunakan, jaminannya adalah aset negara. Next. Korporasi multinasional. Pengertian perusahaan multinasional menurut Nama Kamus, multinasional itu berarti berbagai bangsa. Peranan perusahaan multinasional dalam menciptakan dan mengembangkan pola struktur perekonomian modern dan mekanisme pasar yang luas di berbagai negara semakin meningkat. Memasuki era globalisasi, banyak dampak yang sudah dapat kita lihat dan kita rasakan. Selain bebasnya informasi dan hiburan untuk dapat dilihat pula tingkat persaingan antara perusahaan-perusahaan lokal dan perusahaan-perusahaan asing. Di Indonesia, selain perusahaan lokal atau perusahaan yang dikelola oleh pengusaha-pengusaha dalam negeri, baik perusahaan yang berbentuk badan usaha pemerintah atau BUMN maupun swasta. Perusahaan-perusahaan asing juga ikut serta meramaikan perekonomian di negara kita, khususnya di bidang industri dan perdagangan. Perusahaan-perusahaan asing ini harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan lokal untuk dapat berebut pasar yang terlebih dahulu dikuasai oleh pesaing lokalnya. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan asing tersebut memerlukan strategi-strategi khusus dalam menjalankan perusahaannya. Tidak terjadi hanya di Indonesia, hal ini pun dialami oleh negara-negara lain terutama di wilayah Asia. Kekurangan daripada perusahaan multinasional yang pertama adalah bisa mematikan perusahaan lokal. Perusahaan multinasional pada suatu negara bisa membunuh perusahaan lokal yang telah berkembang di negara terkait. Karena kekuatan dana besar ataupun modal perusahaan multinasional, mereka bisa memonopoli suatu sektor. Yang kedua adalah ekspor keuntungan. Perusahaan multinasional bisa mengembalikan keuntungan pada pemilik modal yang berada di negara asal mereka. Untuk itu, keuntungan pada negara tuan rumah yang ditunjukkan sebagai tempat untuk marketing mereka cenderung sangat kecil. Contoh perusahaan multinasional di Indonesia adalah Google, Kentucky Fried Chicken, Levi's, Carrefour, dan Citibank. Next. Ya. Dari semua slide yang sudah kelompok kami jabarkan, maka ini kesimpulan yang bisa kami tarik daripada slide di atas. Stratifikasi sosial sering kita jumpai di dalam masyarakat, terutama pada zaman modern. Stratifikasi sosial didefinisikan sebagai penggolongan atau pembedaan masyarakat ke dalam beberapa lapisan atau pengelompokan. Stratifikasi sosial juga dapat diartikan sebagai adanya pembeda di masyarakat untuk masuk ke dalam kelas-kelas sosial. Pada setiap lapisan yang ada di dalam masyarakat memiliki karakteristiknya masing-masing. Adanya posisi atau lapisan yang ada di masyarakat dapat diukur melalui status kekayaan, keturunan, pendidikan, atau kekuasaan. Ada beberapa konsep-konsep dari stratifikasi sosial itu sendiri seperti yang sudah dijelaskan pada materi di atas. Adanya perbudakan, sistem kasta, sistem kelas, kolonialisme, sistem dunia, kebudayaan kemiskinan, neokolonialisme, dan korporasi multinasional. Next, berikut referensi yang kami gunakan pada presentasi kali ini.
Dibuka sesi 1 untuk 3 penanya. Mulai dong, moderator. Silakan, sebentar. Mau nanya juga dong, moderator. Silakan, Labib. Oke, saya ingin bertanya kepada kelompok kalian mengenai stratifikasi sosial ini. Kita mengetahui bahwasanya fenomena stratifikasi sosial ini terkhusus yang ada di dalam masyarakat, ada yang namanya lower class dan juga adanya upper class kan ya. Nah, hal yang mendasari itu kan bisa terjadi dari adanya kekayaan, pendidikan, ataupun kekuasaan atau hal lainnya. Nah, fenomena sekarang yang kita ketahui banyak di antara mereka ini, di antara kelas atas dan kelas bawah ini yang sangat minim terjadi interaksi di antara mereka. Bahkan sifat kooperatif di antara mereka pun jarang banget ditunjukkan gitu loh. Nah, di beberapa daerah tersebut suka memang ada hal-hal kayak gitu. Nah, saya ingin meminta opini dari kelompok kalian. Apakah jika hal ini terus terjadi, apakah memungkinkan adanya strata ini membuat disintegrasi di antara masyarakat tersebut? Gitu kira-kira. Terima kasih, moderator. Terima kasih, Labib. Silakan, Muhammad Azza. Ya, saya ingin bertanya kepada kelompok kalian. Apakah bisa bentuk stratifikasi tertutup itu berubah ke bentuk stratifikasi terbuka? Jika bisa, bagaimana cara berubahnya? Terima kasih. Oke, terima kasih, Azza. Silakan untuk penanya terakhir di sesi 1, Yasmin Putri. Iya, makasih untuk kesempatannya. Tadi kan udah dijelasin ya mengenai konsep-konsep stratifikasi sosial oleh kelompok 1. Pertanyaannya gini, menurut pendapat kalian, apa sih tujuan atau manfaat dari adanya stratifikasi atau pengelompokan-pengelompokan di masyarakat? Itu aja, makasih. Oke, makasih Putri. Pak, kami ingin izin untuk berdiskusi dulu, Pak. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Labib dan kami. Bila ada yang ingin disanggah, silakan. Dari Saudara Labib. Menurut pendapat dari kelompok saya, jika hal itu terjadi terus-menerus antara kelas atas dan kelas bawah, tidak terjadi adanya interaksi atau semacam komunikasi seperti itu, Anda bertanya apakah akan terjadi disintegrasi. Menurut saya, jika hal ini terus terjadi di tahun-tahun kemudian, sangat memungkinkan untuk terjadinya disintegrasi. Karena kita sudah dapat melihat, seperti saja kita ambil contoh di ibu kota yang notabene-nya penduduk di daerah utama daripada kota tersebut, bisa saja kita sebut misalkan Jakarta Pusat, banyak didominasi oleh kelas-kelas atas atau upper class. Nah, dari situ saja sudah terlihat bahwa sudah banyak daripada penduduk Jakarta yang bersifat individualistik. Nah, jika hal ini terus berlangsung
selama misalkan di tahun-tahun ke depan sudah sangat memungkinkan kalau disintegrasi itu bisa terjadi. Begitu menurut kelompok saya, Labib. Oke, boleh menanggapi, Silakan. Saudara Julfikar? Oke, saya setuju dengan pendapat Anda. Memang sejatinya kan sebuah sistem interaksi dari masyarakat itu sendiri menurut saya bertransformasi, karena kita lihat jika dari zaman dulu itu mungkin di antara setiap kelas itu selalu adanya interaksi. Cuman semakin kemari semakin modernnya abad ini pembatasan interaksi itu sangat-sangat terlihat, terlebih dalam sistem strata di dalam masyarakat ini. Nah, jikalau di zaman sekarang aja sudah sangat minim interaksi di antara masyarakat, sifat kooperatif di antara masyarakat itu terjadi, bagaimana ke depannya gitu kan ya. Nah, menurut kalian nih, ada gak sih cara untuk menanggulangi hal kayak gini? Karena sejatinya kan sistem strata ini kita tidak bisa kayak mencegah, karena memang sejatinya ini akan terus terjadi dalam masyarakat gitu. Setidaknya apa gitu kayak langkah untuk bisa memberikan solusi terhadap hal ini gitu. Mohon maaf, saya izin menjawab pertanyaan dari Yasmin Putri dulu ya. Pertanyaan itu manfaat adanya stratifikasi sosial. Dari sumber yang saya baca dan dari kelompok saya pun juga menyetujui ini. Yang pertama itu manfaatnya itu dapat melihat dengan jelas diri kita sebagai individu dan sebagai anggota kelompok dari masyarakat. Yang kedua itu dapat mengkaji tempat kita di dalam masyarakat serta dapat melihat dunia atau budaya lain yang belum kita ketahui sebelumnya. Yang ketiga juga dapat semakin memahami norma, tradisi, keyakinan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat lain dan memahami adanya perbedaan-perbedaan yang ada. Yang keempat dapat mengetahui dan memahami berbagai situasi dan masalah-masalah sosial budaya yang ditemui dalam kehidupan. Yang kelima dapat memberikan sumbangan nyata dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam membantu warga masyarakat dan pemerintah dalam proses pengendalian sosial demi tetap terpeliharanya keturunan dan ketertiban sosial. Dan yang terakhir, yang keenam itu manfaatnya dapat membantu pemerintah dalam upaya-upaya mensosialisasikan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan sosial masyarakat. Gimana, Yasmin? Oke, baik. Jawabannya cukup. Terima kasih, Angel. Sama-sama, Yasmin. Saya ingin menjawab tanggapan dari Labib Zami. Memang sejatinya kalau kita ingin menghilangkan secara 100% istilahnya tidak akan bisa, karena perkembangan zaman dan teknologi yang terus terjadi juga lama-kelamaan akan merubah karakter daripada manusia itu sendiri. Yang bisa kita lakukan setidaknya adalah menguranginya. Yang pertama adalah peningkatan kualitas penduduk, seperti meningkatkan harapan hidup daripada penduduk-penduduk di masyarakat bawah, seperti meningkatkan pendapatan mereka. Kemudian juga adanya mobilitas geografis. Indonesia ini kan negara yang sangat luas ya, kepulauan juga. Nah, daripada mobilitas geografis itu bisa menjadi suatu solusi yang cukup ampuh sepertinya untuk mengurangi masalah daripada ketimpangan sosial di masyarakat ini. Nah, solusi ketiga adalah menciptakan peluang kerja bagi kelas-kelas bawah yang mereka sudah istilahnya tidak punya penghasilan, tidak punya pendapatan. Menciptakan peluang kerja adalah salah satu solusi bagus yang bisa diciptakan oleh pemerintah dalam mengatasi adanya ketimpangan sosial. Bagaimana, Labib?
Berarti pendapat Anda nih mengenai solusi untuk setidaknya mengurangi itu meningkatkan dari pendapatan kelas bawah sendiri gitu, Zulfikar. Iya, betul. Apakah tidak ada hal-hal yang terkait moral sendiri, misal dari para kelas atas sendiri? Tentunya kan ini akan ada sangkut pautnya dengan moral dari individu-individu tersebut. Gimana tuh, Fikar? Bisa mungkin diberikan penyuluhan atau seperti apa ya, Sosialisasi. sosialisasi kepada masyarakat atas. Cuman saya yakin kemungkinan untuk berhasil di masyarakat atas daripada daripada sosialisasi mental yang baru atau moral yang baru itu kemungkinannya akan lebih kecil daripada penciptaan peluang kerja di masyarakat bawah gitu. Mungkin bisa dilakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat atas. Cuman menurut saya kurang ampuh daripada penciptaan peluang kerja di masyarakat bawah. Begitulah, Bib. Oke, terima kasih, Saudara Fikar. Terima kasih, Saudara Labib. Sama-sama. Saya di sini izin mencoba menjawab pertanyaan dari Muhammad Azhar Ramadan yang pertanyaannya, apakah seseorang bisa yang tadinya berada di stratifikasi tertutup menjadi stratifikasi terbuka ya, Muhammad Azhar? Iya, betul. Kalau menurut saya bisa, tapi nanti dia masuk ke dalam stratifikasi sosial campuran. Nah, kenapa dia bisa berpindah gitu? Karena yang tadi saya jelaskan itu adanya sistem perkawinan. Misalnya contohnya, ketika seorang perempuan itu dari kasta Sudra atau Waisya, dia mendapat jodoh suami yang kastanya lebih tinggi daripada dia akan berpindah posisi, tapi hanya dianya saja, keluarganya itu tidak gitu. Statusnya dia akan berpindah ke posisi mengikuti kasta yang suaminya jalani gitu. Gimana Muhammad Azza? Oke, makasih Angelina jawabannya. Iya, sama-sama Muhammad Azza. Dibuka sesi 2 untuk 3 penanya lagi. Silakan. Izin bertanya, moderator. Iya, silakan, Ega. Dampak positif maupun negatif dari adanya stratifikasi sosial di dalam masyarakat itu bagaimana ya? Terima kasih. Oke, terima kasih, Ega. Izin bertanya. Iya, silakan. Kita tahu bahwa kemiskinan di Indonesia itu kan cukup tinggi ya. Menurut kelompok kalian, saat ini pemerintah sudah bisa mengatasi kemiskinan di Indonesia belum sih? Kalau sudah, contohnya seperti apa? Kalau belum, kenapa? Terima kasih. Oke. Terima kasih. Silakan satu penanya terakhir. Saya boleh lagi, moderator? Oh, nggak jadi. Boleh tidak, moderator? Itu tadi Silakan. Wulan. Silakan Wulan. Maaf Labib, Wulan lebih dulu. Oke. Makasih sebelumnya kepada Zulfikar izin bertanya perbedaan antara Romusa sama kerja Rodi itu apa sih? Nah, terus ketika kerja Rodi itu kan membangun jalan Anyer sampai Penarukan yang menanam itu kan yang mencetuskan itu kan Dendels ya namanya. Itu tuh katanya warga si yang kerja Rodi itu nggak dikasih makan sama Dendels, padahal Dendels mengekang gitu, dia tuh ngasih makan ke yang kerja Rodi, cuma pas ke rakyatnya itu nggak sampai, tapi
macet di tangan bupati atau DPR gitu. Itu benar nggak sih? Tolong penjelasannya ya. Ya, setuju. Ya, Azhar, Fikar. Izin menjawab pertanyaan dari Wulan yang tadi. Perbedaan antara kerja Rodi sama kerja Romusha ya, Wulan? Iya, Anjal. Ya. Kalau yang dari saya pahami ya, kalau kerja tanam paksa atau kerja Rodi yang ada di penjajahan Hindia Belanda itu dia lebih memfokuskan kepada pemasukan keuangan kayak masyarakat pribumi itu disuruh untuk menanam tanaman wajib kayak kopi, tebu, indigo atau teh, lada, tembakau dan kayu manis gitu. Terus juga mereka pemerintah tuh mewajibkan untuk semua masyarakat gitu yang punya tanah atau lahan itu untuk dijadikan tanaman itu secara nggak dibayar, terus juga nggak dikasih upah, terus tapi juga mereka wajib banget untuk nyerahin tenaga mereka gitu. Nah kalau misalkan yang ada di kerja Romusha itu lebih memfokuskan pada sistem militernya. Jadi pemerintahan pas Jepang itu dia pengen banget tuh masyarakat pribumi itu untuk ikut gabung ke dalam militernya gitu untuk membantu mereka dalam situasi darurat gitu kayak mau peperangan atau gimana gitu. Terus juga mereka lebih kayak mementingkan membuat infrastruktur gitu kayak yang tadi Wulan bilang dari jalan Anyer sampai Panarukan gitu. Terus kalau misalkan yang masalah Dendels ya, Dendels apa bukan tuh tadi? Ya, Dendels. Ya Dendels itu semua kayak semua zaman dulu tuh emang cuman dulu kan iming-imingnya kan pengen bantu Indonesia kan, masuknya ini pengen diiming untuk membantu Indonesia, tapi cuman awal-awalnya doang. Pas berjalannya waktu itu semua itu malah berkebalikan, malah mereka yang juga dijajah, malah Indonesia pun balik dijajah oleh Jepang segala macamnya. Emang kalau menurut aku pribadi sih jarang banget pada zaman dulu tuh dikasih upah atau balas budi gitu, malah mereka mati kelaparan, terus juga disiksa yang terlalu berlebihan gitu. Oh, jadi kesimpulannya kalau kerja Rodi itu yang dari Hindia Belanda ya, yang dari Belanda, tetapi kalau Romusha dari Jepang gitu. Iya, ya. Terus juga beda pekerjaannya gitu loh. Ini lebih ke tanaman yang kata mau diekspor. Nah, kalau yang misalkan Jepang itu lebih ke infrastruktur atau pasukan militernya gitu. Oh, oke. Terus tadi yang Dendels gimana? Kurang sedikit jelas. Ya, berarti yang info sebenarnya mereka dikasih dana, tapi dana yang mendak itu valid atau enggak ya? Mohon maaf, Fatih, saya jawab pertanyaan Rula dulu ya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Rula, apakah pemerintah Indonesia sudah dapat mengatasi kemiskinan? Menurut dari opini saya sendiri, belum. Masih bisa dikatakan ya 50% lah. Karena kita bisa lihat dari kota-kota besar sendiri masih banyak pemulung, masih banyak pengamen-pengamen, masih banyak ibu-ibu yang di pinggir jalan menunggu untuk dikasih makan daripada orang yang lewat. Nah, menurut saya dari situ juga sudah terlihat gitu gambaran daripada belum ada
kebijakan pemerintah yang benar-benar menyasar daripada masyarakat miskin itu. Jika di kota besar saja sudah begitu, apalagi bisa dikatakan di bagian misalkan Indonesia Timur atau di Kepulauan Sulawesi, Kepulauan NTT dan lain-lain seperti itu. Bagaimana Rula? Ya, baik, terima kasih. Izin Ya. masuk, Fik. Izin bertanya juga menyambung tadi, apakah pengemis atau orang-orang yang disebutkan oleh Fikar itu yang di pinggir jalan itu bisa disebutkan warga miskin? Menurut saya bisa, Saudara Dida. Karena Kenapa saudara juga? karena banyak kasus karena banyak kasus juga kan mereka-mereka ini yang bisa dikatakan pengemis itu sebenarnya itu adalah orang-orang kaya yang ada di kampungnya. Itu menurut Mas Fikar itu pandangannya seperti apa, Mas Fikar? Nah, jika mereka adalah orang kaya di kampungnya, namun jika mereka pindah ke kota besar, lalu menjadi orang-orang seperti pengemis dan lain-lain, mereka akan menambah penduduk miskin, bukan? Mungkin boleh mereka orang kaya di kampungnya, namun jika mereka pindah ke sini dan tidak menghasilkan apapun, hanya nganggur gitu, sama saja seperti maksudnya tidak memberikan apa-apa juga. Izin menambahkan, kan kalau mungkin biaya hidup di kota itu lebih lebih mahal dibandingkan di kampung. Makanya mereka kenapa bisa kaya di kampung, karena mereka membangun rumahnya di kampung dengan biaya yang lebih murah dibandingkan di Jakarta ini gitu. Bagaimana Dida? Cukup jelas. Oke. Terima kasih. Mas Fikar. Iya, sama-sama. Di sini saya ingin menjawab kembali pertanyaan dari Wulan yang kata, valid nggak sih dana yang diberikan, pertanyaan dari Wulan sama tadi sambungan dari Ate, valid nggak sih biaya yang Indah sudah kasih ke bupati itu dikorupsi apa enggak gitu kan. Dari beberapa sumber yang saya baca itu dibenarkan, membenarkan pernyataan tentang soal upah para pekerja jalan yang kerap disebut tol pertama di Indonesia itu dikorupsi oleh bupatinya. Padahal Dendels sendiri pun tadi Wulan juga sudah menjelaskan, Dendels itu memberikan uang sejumlah Rp30 untuk gaji dan konsumsi yang pekerja itu, tapi malah dikorupsi oleh bupatinya gitu. Oh ya, makasih ya Angel sudah. Saya boleh izin menanggapi nggak? Iya boleh lah, Bib. Ya tadi kan Angel udah ngejelasin tuh ya terkait praktik dari bupati sendiri yang melakukan korupsi. Nah, apakah hal seperti itu dapat dikatakan sebagai korporat yang melakukan tindakan neokolonialisme yang tadi sudah dijelaskan? Saya ingin izin menambahkan, Muhammad Labib, kalau menurut saya bisa karena neokolonialisme sendiri kan adalah bentuk penjajahan baru. Nah, praktik-praktik seperti itu sudah sangat banyak di zaman sekarang begitu. Bagaimana Labib? Pikir tadi bukan lagi ngejelasin tentang praktik kolonialisme ya. Nah, di zaman kolonialisme itu, iya, ya, gitu bagaimana? Maksudnya. Mohon diulang. Ya tadi bukan lagi ngejelasin tentang praktik di zaman waktu itu tentang pembangunan tol itu ya di zaman kolonialisme. Iya. Itu sudah bisa dikatakan sebagai praktik neokolonialisme belum pada masa itu yang dilakukan oleh korporat?
Kolonialisme apa neokolonialisme, Bib? Neokolonialisme. Karena Tapi kan pada pada zaman, masa itu, tapi pada zaman itu gitu. iya betul. Oh, Karena kan menurut saya pribadi itu apa namanya, walaupun sejatinya itu kita biasa nyebut sebagai penjajahan kolonialisme, tapi kan pada masa itu sudah masuk pada era industrialisasi kan, sudah banyak negara-negara maju dan hal-hal berkembang lainnya gitu. Menurut opini kalian gimana? menurut saya walaupun sudah masuknya bidang industrialisasi, cuman tetap bisa dikatakan kolonialisme karena kan jika dibedakan dengan arti dari neokolonialisme sekarang atau penjajahan dalam bentuk baru kan diikuti dengan adanya teknologi yang lebih baru, lalu juga bentuk-bentuk penjajahan yang lebih canggih gitu. Begitu, Labib. Oke, terima kasih Saudara Zulfikar. Sama-sama, Saudara Labib. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ega Rojiha, apa dampak positif dan negatif dari stratifikasi sosial? Dampak positifnya itu pemerataan pembangunan di setiap daerah yang semakin meningkat sebagai upaya untuk menghilangkan adanya kesenjangan sosial. Terus muncul kemauan dari individu dalam masyarakat itu untuk bersaing berpindah ke tingkatan yang lebih tinggi, sehingga individu itu lebih bekerja keras untuk menghasilkan sebuah prestasi. Dampak negatifnya konflik di antara kelas. Di masyarakat kan terdapat sebuah tingkatan sosial yang berdasarkan pendidikan, kekuasaan, dan kekayaan. Nah, kelompok tersebut dikenal sebagai kelas sosial. Jika terdapat sebuah perbedaan kepentingan di antara kelas sosial, maka konflik antar kelas akan muncul. Kayak misalnya demonstrasi yang dilakukan buruh untuk menuntut kewajiban dari perusahaan. Yang kedua, konflik di antara kelompok sosial. Beberapa kelompok sosial yang terbentuk berdasarkan agama, ras, suku, ideologi, dan atau profesi. Nah, hal tersebut bisa memunculkan keinginan untuk menguasai kelompok sosial lainnya yang dilakukan dengan cara pemaksaan yang mengakibatkan konflik kelompok sosial. Bagaimana, Ega Rojiha? Baik, terima kasih Aulia. Baik, Pak. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami presentasikan pada hari ini. Terima kasih juga kepada audiens yang sudah ikut serta berdiskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Bagian saya berarti ya? Iya, Pak. Dengar suara saya, kedengaran kan? Kedengeran. Dengar Pak, jelas Pak. Jelas, Pak. Bapak Pak, tapi pertama, nggak ada Pak. Apa? Iya, Bapak nggak ada gambar. Kameranya kok nggak ada gambarnya, Pak? Oh, sebentar. Oke. Tuh, udah ganteng kan? Ganteng nggak? Pak, udah Ya Pak. Allah. Ganteng. Mantap. Masya Allah. Nah, udah ganteng tuh. Aku mau menyampaikan beberapa catatan saja. Yang pertama terkait dengan masalah teknis ya. Masalah teknis itu masalah makalah atau paper yang dipresentasikan. Minggu kemarin saya bilang yang dipresentasikan itu nggak usah PPT, tapi bikin aja paper. Tapi citasinya menggunakan Mendeley. Anda udah belajar kan ya?
Udah bisa citasi pakai Mendeley gitu? Otodidak pada Pak, belum Belum diajarin. Pak, belum terlalu bisa. Ya, harus belajar itu. Ya, jadi tolong nanti direvisi papernya, jadi nggak usah PPT, tapi kelas B sudah bisa kok. Kelas B sudah ngirim paper ke saya, dan saya sudah baca. Nah, kelas ini belum ngirim. Tolong nanti dikirim ya buat... Hah? Sudah ada bukan Zulfikar? Udah dikirim Pak di grup kelas. Udah dikirim di grup. Udah dari semalam Pak. Oh, kamu japri ke aku. Saya juga udah ke Bapak. Oh, itu kelas B apa kelas C? Waduh, Kelas Bapak ini, Pak. gimana ini? Kami ini kelas apa? Kelas Ini C. Kelas C, Pak. C, Bapak. Pak. Oh, berarti kalian yang Makasih kali Pak. Oh iya, udah berarti salah berarti. Oke, terima kasih kalau gitu. Iya, Pak. Sama-sama. Nah, oke, kita mulai. Kuliahnya berarti. Terima kasih tadi presentasinya udah lumayan. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya kasih catatan. Karena ini sifatnya mata kuliah di perguruan tinggi, jadi apa yang teman-teman sampaikan tadi masih perlu pendalaman lebih lanjut daripada kajian sertifikasi. Perlu diingat bahwa yang teman-teman tadi bicarakan itu masih dalam bentuk apa sih yang sebenarnya bentuknya apa sih stratifikasi itu? Ya, Anda bicara tentang perbudakan, Anda bicara tentang sistem dunia, Anda bicara tentang apa Romusa, sampai Jalan Dendles pun dibicarakan, sampai apa tadi itu Ibu Kartini pun Anda bicarakan gitu loh. Dan itu masih dalam bentuk form atau bentuk daripada stratifikasi sosial. Kita harus ingat bahwa namanya perbedaan itu pasti ada. Pertanyaannya adalah perbedaan itu bentuknya bagaimana? Apa sumber dari perbedaan itu gitu loh. Misalnya nih, perbedaan dalam budaya atau sosial. Ada kelas, ada kelompok darah biru, kayak saya ini darah biru, kayak Labib itu darah merah dia. Kastanya itu kasta rendah Labib itu kan. Nah, kalau saya ini kastanya kasta Brahmana. Begitu Bib ya. Siap Pak. Jadi pertama perbedaan dalam bentuknya dalam budaya, bentuknya ini bermacam-macam. Dalam budaya misalnya. Nah, yang paling menonjol perbedaan itu dalam aspek ekonomi. Economical base. Ya kan? Perbedaan ekonomi, perbedaan kaya dan miskin. Perbedaan penghasilan, perbedaan kepemilikan, ya toh ya. Ada juga perbedaan, ini tolong dicatat makalahnya untuk revisi. Ada juga perbedaan berdasarkan kekuasaan, political power. Siapa politik yang berkuasa, ada partai berkuasa, ada PDIP di Indonesia, ada Golkar di Indonesia, ada partai Islam yang nggak berkuasa itu, ada P3 yang udah mau bangkrut. Ada juga perbedaan berdasarkan tempat kerja, kekuasaan ya. Kalau Anda nanti belajar tentang Dahrendorf, ada perbedaan itu berdasarkan otoritas atau wewenang. Ya, kalau dulu yang punya kekuasaan itu yang punya uang, dalam analisa Marxian, yang punya uang ada sama yang tidak punya uang, proletar dan bourgeois. Kemudian Dahrendorf menambah, ada kelas-kelas manajer, ada birokrasi, kelas manajer. Itu perbedaan berdasarkan tempat kerja, otoritas tempat kerja, kelas-kelas manajer. Ada perbedaan power, kekuasaan berdasarkan juga dengan otoritas keluarga. Ya atau ya, otoritas keluarga itu misalnya kepala keluarga, sibling, ada riset bagus itu misalnya
risetnya Lila Abu Lughot. Lila Abu Lughot ini dia riset tentang perempuan-perempuan Mesir. Kehidupan perempuan-perempuan Mesir, bagaimana perempuan-perempuan Mesir itu hidupnya itu tidak lebih dari sumur, dapur, dan kasur. Anda kalau ada Netflix di rumah Anda bisa tonton namanya film serialnya namanya Khalifah. Bagaimana perempuan-perempuan itu dijadikan budak-budak para khalifah-khalifah ISIS itu kan gitu kira-kira. Ini kan perbedaan kekuasaan di dalam konteks rumah tangga. Ada juga perbedaan berdasarkan social club. Ada kelompok misalnya, kalau saya ini punya kelompok orang-orang mobil Ferrari gitu misalnya ya. Nah, itu kan berbeda dengan Labib yang punya mobilnya Avanza gitu kira-kira. Saya ini punya kelompok punya pesawat jet. Nah, gitu ya. Pasti berbeda gitu loh. Kira-kira begitu. Social club. Itu kan ya. Ada dalam konteks sosial. Jadi ada tadi itu konteks sosial. Ada juga asosiasi, kelompok-kelompok asosiasi. Asosiasi dosen lah, asosiasi apa lagi, Beb? Asosiasi apa? Asosiasi Pak Beb pasti nggak tahu nih kalau asosiasi orang kaya. Kamu tuh tahunya asosiasi pemulung, Beb ya. Nah, tapi ya itu lah, apapun apapun itu lah, itu perbedaan-perbedaan yang terjadi asosiasi. Ada informal network atau jaringan-jaringan informal, asosiasi teroris misalnya, itu kan bisa kalau misalnya terjadi perkembangan. Dulu teroris itu berdasarkan misalnya kelompok, ada ISIS, ada JAD, ada ada kelompok-kelompok HTI dan macam-macamnya. Kemudian sekarang itu muncul kelompok namanya lone wolf, teroris tapi dia terradikal secara mandiri. Dia membangun jaringan secara networking, secara informal melalui YouTube, dia diterradikalisasi melalui YouTube dan sebagainya. Ini kan dalam konteks sosial. Ada perbedaan juga berdasarkan dengan sertifikat. Misalnya kelompok-kelompok yang mempunyai pangkat Gus misalnya, itu kan sertifikat yang ada di masyarakat, Gus Iput, nah gitu kan ya. Nah, karena aku ini anak kiai darah biru, makanya namanya Gus. Gus ini kan label yang diberikan oleh masyarakat terhadap aku, karena aku anaknya kiai. Itu kan namanya horofik, pengakuan. Ya tahu ya, judgment. Nah, gitu udah. Ada perbedaan juga gitu. Berdasarkan misalnya aku ini orang alim. Ada ulama, ada kiai, ada pendeta. Kalau di Bali itu ada pedande. Semuanya kelihatan gitu loh. Berbeda. Kiai kayak Iput ini, kayak Saifuddin Asrori ini akan berbeda dengan orang beragama biasa kayak Labib Zamzami, pasti berbeda. Ya toh ya, pasti berbeda. Misalnya nih kiai kayak Saifuddin Asrori ini boleh misalnya poligami boleh karena kiai mendapat berkah kan itu ya. Siapa yang punya, mana yang ada fotonya? Misalnya Rati Marinda, gitu ya. Karena biar dia mendapatkan berkah dari Saifuddin Asrori, maka Rati Marinda ini mau menikah dengan Saifuddin Asrori. Kan itu ya. Masna wa sulasa wa ruba'. Oh, tapi pasti nggak bisa itu kan itu ya. Karena dia nggak kiai. Hanya kiai-kiai yang boleh menikah lebih dari satu gitu loh kira-kira. Ada juga pengakuan berdasarkan merit base. Merit base itu prestasi. Misalnya profesor, gelar profesor, itu kan pengakuan. Orang yang mendapat Nobel, misalnya gelar-gelar pengakuan yang sifatnya itu pengakuan yang sifatnya itu mempunyai kelas tersendiri dalam struktur stratifikasi. Ada perbedaan
aset, perbedaan berdasarkan sivil, kemasyarakatan, hak. Nah, di sini bicara tentang hak. Berhak nggak sih Labib ini nikah lebih dari satu? Nggak berhak. Kenapa nggak berhak? Kenapa nggak berhak? Karena dia ini bukan bagian daripada warga negara yang baik. Ya kan? Kewarganegaraan, perbedaan berdasarkan kewarganegaraan. Menjadi warga negara yang baik kayak Saifuddin ini berhak untuk nikah dari satu. Itu kan hak, citizenship, illegal immigrant. Ya kan? Berhak nggak sih? Aku ini, kalau Anda misalnya pernah keluar negeri, Anda pasti punya pengalaman misalnya, Anda tidak boleh bekerja misalnya. Di negara-negara kayak Cina misalnya, kita yang ke Cina itu tidak boleh bekerja, kecuali kalau pengen tujuannya belajar. Gitu. Ada misalnya, kalau Anda ada tahu riset-riset tentang asylum seeker. Asylum seeker itu orang yang mencari kewarganegaraan. Karena Anda pernah dengar kasus Rohingya dan macam-macamnya. Ini kan perbedaan berdasarkan kewarganegaraan, citizenship. Ada juga perbedaan berdasarkan kemanusiaan. Ya toh ya, berdasarkan kemanusiaan misalnya. Bisa dapat sekolah atau tidak, bisa mendapat pelatihan pekerjaan atau tidak, bisa terhadap skill-skill tambahan atau tidak. Ada juga perbedaan berdasarkan fisik. Ya, perbedaan fisik. Misalnya Anda lebih suka misalnya kenapa daerah-daerah yang minus, daerah 3T di Indonesia itu rata-rata tingkat mortality itu orang melahirkan tapi meninggal gitu loh. Tingkat mortality-nya itu lebih tinggi daripada daerah yang lebih maju di Jakarta. Kenapa misalnya kesehatan mental itu banyak terganggu di daerah-daerah yang tingkat stresnya itu tinggi, atau tingkat misalnya gini, ada riset yang bilang bahwa tingkat bunuh diri anak-anak Singapura sama Cina itu jauh lebih tinggi daripada anak-anak Indonesia. Ya kan, ini kan bicara kesehatan mental. Anak-anak Singapura atau anak Cina itu kalau mereka nggak bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, kebanyakan mereka itu bunuh diri. Nah, ini kan kita bicara kesehatan mental, society. Kalau Anda Anda mungkin sudah belajar dengan teori society, teori bunuh dirinya Durkheim, ada bunuh diri anomik, ada bunuh diri, ada 3 macam itu saya lupa itu kan kira-kira. Itu kan orang yang melakukan bunuh diri adalah orang yang melakukan orang yang orang tidak mempunyai kesehatan mentalnya terganggu. Nah, jadi kira-kira secara keseluruhan saya ulangi lagi bahwa stratifikasi ini berdasarkan perbedaan itu tadi, perbedaan atas aset yang dipunya. Oke. Aset. Tadi itu ada economic base. Berbeda karena kepunyaan aset ekonomi. Berbeda karena kepunyaan aset kekuasaan. Berbeda karena aset budaya. Berbeda aset sosial. Berbeda karena aset pengakuan. Berbeda karena aset kewarganegaraan. Berbeda karena aset kemanusiaan. Berbeda karena aset fisik. Pertanyaan selanjutnya, apa sih aset itu? Akan gitulah pertanyaannya. Aset itu apa? Nih. Aset itu yang disebut aset adalah sesuatu yang mempunyai nilai yang dianggap berharga. Itu aset. Apa yang berharga bagi saya akan berbeda dengan apa yang berharga bagi Amanda. Apa yang berharga bagi Saifuddin Asrori berbeda dengan apa yang berbeda dari Angelina. Pasti berbeda. Nah, aset, ingat, kita ini sosiologi bukan
bukan usuluddin, bukan pemikiran prodi kita ini, prodi sosiologi. Konkret aset ini sesuatu yang konkret. Aset ekonomi, itu ada orang kaya miskin, orang kaya apa? Orang kaya itu yang punya Ferrari, orang kaya itu yang punya jet. Orang miskin, kayak Labib ini nggak punya apa-apa, misalnya gitu. Ya, jelas kan? Jelas atau tidak? Jelas. Perbedaan berdasarkan fisikal, misalnya orang fisikalnya baik, mentalnya baik, kayak Saifuddin Asrori ini baik, misalnya sah untuk untuk melakukan poligami, misalnya. Berbeda dengan Labib yang nggak sah karena memang mentalnya terganggu. Aspek ini jelas. Nah, karena aset ini aset itu sesuatu yang konkret, yang bisa dilihat, yang bisa diukur. Nah, dalam beberapa konsep yang misalnya kapitalis, apa yang Anda terangkan tadi, misalnya ada kolonialisme, ada perbudakan, ini kan bentuk aset. Jadi tolong pandang perbudakan, tolong pandang misalnya Romusa, tolong dilihat Romusa perbudakan, tolong dilihat sistem dunia, tolong dilihat kolonialisme menjadi suatu konsep institusi, bukan dalam bentuk suatu benda, tapi dia itu institusi daripada aset-aset tersebut. Disebut kolonialisme karena dia ada negara lain yang melakukan koloni. Sama maksud saya. Jadi disebut kolonialisme, disebut dengan perbudakan karena ada pola-pola membuat manusia itu menjadi seperti binatang. Jadi tolong dilihat kolonialisme, perbudakan, sistem dunia, apalagi tadi itu sebagai pola-pola terinstitusi, pola-pola yang terlembaga, bagaimana aset-aset itu diatur. Oke, dan aset itu konkret sifatnya. Yang ganteng kayak Saifuddin Asrori dan yang jelek kayak Muhammad Zulfikar itu berbeda, konkret. Bapak gantengnya nggak kelihatan tapi Pak. Oh iya, aku buka lagi gantengnya, sebentar. Nah, tuh kan ganteng kan? Nah, tuh ganteng sekali sudah. Ya kan? Aset itu konkret, semua itu konkret, nggak ada yang palsu, nggak ada misalnya perdebatan misalnya di kampung kaya, di kota miskin, nggak ada itu nggak jelas. Yang dinamakan sertifikat, yang dinamakan aset itu konkret, sesuatu yang konkret. Kaya itu punya jet, kaya itu punya Ferrari, miskin itu nggak punya apa-apa, makan aja susah. That aset. Nah, ini aset itu konkret, ganteng, jelek, nah itu konkret. Gus, nah sebenarnya Brahma, kelas aku Brahma ini, Saifuddin Asrori ini Brahma, sama Zulfikar Labib ini sudah, itu konkret. Jadi nggak bisa diperdebatkan, itu konkret itu. That asset. Ini. Apa yang mau Anda perdebatkan misalnya? Kalau misalnya saya memang orang kaya yang punya jet, memang mau diperdebatkan, memang saya kaya misalnya gitu. Apa yang Anda perdebatkan? Saya misalnya punya asosiasi dosen, ya memang saya dosen, berhak memberikan nilai C sama D. Labib misalnya macam-macam mau saya kasih D, urusannya apa? Pasti kalah dia. Oh saya dosen, ayo, saya mempunyai aset sebagai dosen, mempunyai otoritas memberi nilai. Anda kalau macam-macam tak kasih D semua nanti kan, kira-kira begitu. Konkret kan? Nggak ada yang nggak konkret itu semua. Yang namanya miskin itu miskin. Makanya Tuhan itu kan jelas ngomongnya. Khud min amwalim sodaqah tasuhum wa tuzakkihim. Wah, aku ngayat ini. Kalau ngayat bahaya. Kalau aku udah ngayat ini bahaya. Nanti Angelina bisa minta dilamar nanti. Aduh, offset. Jangan sampai aku ngayat lagi ya. Cukup ya. Jangan naik. Yang penting saya pengen katakan pada kalian bahwa aset itu konkret, nggak ada yang namanya abstrak gitu loh.
Konkret orang miskin itu miskin, orang ganteng itu ganteng. Nah, ini kayak contoh-contoh saja lah kira-kira begitu. Ya namanya anak Kiai Gus itu bagus, yang namanya anak pedagang itu seperti itulah kira-kira begitu. Nah, problemnya adalah di pembahasan kalian pada hari ini tuh masih melihat perbudakan itu sebagai suatu bentuk, belum melihat perbudakan itu sebagai sesuatu pola bagaimana masyarakat itu, pengaturan itu dilakukan, pola bagaimana stratifikasi itu berjalan. Nah, makanya yang penting dalam pada bagaimana memahami tentang apa itu stratifikasi. Ingat ini ya. Memahami stratifikasi itu adalah pertama adalah bagaimana kata-kata kunci dalam studi stratifikasi adalah proses institusional, ya. Apa yang disebut dengan yang namanya berharga, aset berharga tersebut. Proses institusional. Apa yang disebut berharga? Jadi komponen-komponen penting yang harus dijelaskan dalam proses sistem stratifikasi adalah proses institusional, proses pelembagaan, proses-proses perubahan yang mendefinisikan bahwa sesuatu itu penting dan sesuatu itu tidak penting. Di sini paham nggak? Proses institusional, sesuatu yang penting dan sesuatu yang tidak penting, itu kan didefinisikan secara berbeda. Bagi Ailis misalnya, jilbab 103 di Tanah Abang itu kan berharga, tapi bagi istri saya yang berharga itu yang mereknya Sisesa. Kenapa itu terjadi? Karena ada proses-proses pelembagaan yang namanya Sisesa itu jilbab, misalnya karena pergaulan istri saya, pergaulan kelas sosialnya dan lain sebagainya, maka jilbabnya Sisesa. Dia nggak mau pakai jilbab 100.003 seperti yang dipakai oleh Ailis tadi. Ya, misalnya, tuh kan ya, Amanda misalnya, istri saya itu pakai bedaknya, itu pakai bedaknya MW. Kenapa? Kok nggak pakai misalnya Herosin yang dipakai oleh Amanda? Nah, Amanda itu bedaknya bedak Herosin itu kan kira-kira begitulah. Ya. Karena ada proses-proses institusional yang dipunyai oleh istri saya. Dia bergaul dengan teman-temannya, ada proses-proses institusional. Oh, yang berharga itu yang MB loh, yang berharga itu Herosin loh. Bagaimana Herosin itu berharga? Ada bagaimana proses? Ini kan bagaimana komponen, itu komponen penting. Bagaimana sesuatu itu disebut berharga. Jadi komponen penting dari stratifikasi, sistem stratifikasi adalah mendefinisikan apa saja sesuatu itu berharga. Bentuknya, tipenya. Kalau tambah berharga, dulu orang bilang misalnya akik, ada pernah mungkin apa namanya orang kayak Zulfikar ini kan suka sama klinik-klinik ini kan, namanya batu akik, tahu kan ya batu akik, dulu tuh berharga bagi orang kayak Zulfikar itu sangat berharga. Karena apa? Karena otaknya Zulfikar adalah otak klinik yang suka dukun dan macam-macamnya. Dia suka sama Awalia misalnya, tapi nggak berani, makanya dia beli akik, akiknya ditiup-tiup biar Awalianya mau sama dia, kan itu loh kira-kira. Makanya akik ini jadi berharga. Tapi bagi orang kayak saya, gitu ya, akik itu nggak berharga. Akik, tahu akik nggak? Akik itu batu-batu ini loh. Berarti proses-proses institusional yang mendefinisikan sesuatu itu berharga. Yang pertama itu. Yang kedua adalah aturan main. Bagaimana yang berharga tadi itu didistribusikan. Ya.
aturan main. Pertama, proses institusional yang mendefinisikan sesuatu yang berharga. Yang kedua, aturan main, rules, aturan main yang digunakan untuk mendefinisikan sesuatu yang berharga. Misalnya, pekerjaan, misalnya contoh, pekerjaan misalnya, kalau kita misalnya mau daftar di perusahaan Cina, Labib misalnya mau daftar di perusahaannya, lawannya Maja misalnya, Labib pasti kalah. Karena di perusahaan Cina itu ada aturan-aturan main, bagaimana yang berharga tadi didistribusikan. Yang diambil pasti Cina duluan. Ya, misalnya nih, contoh lain. Labib misalnya, sama saya, mau ke rumahnya Angelina Zahra, misalnya gitu ya. Mau, misalnya mau apa Angelina? Mau, ya begitulah kira-kira ya. Nah, kita perebutan ini ke rumah sama-sama Angelina. Nah, perebutan. Terus kemudian ada keputusan, oh siapa ya, Labib atau Syafrin Nasrori kan gitu kan. Orang tuanya Angelina pasti Syafrin Nasrori. Karena orang tuanya Angelina ada aturan main yang dipunyai oleh orang tuanya Angelina ini, untuk anggaplah bahwa Angelina ini menjadi aset yang diperebutkan. Pasti dia akan milih Angelina karena dia ada aturan main. Masa sama Labib masih mahasiswa, Syafrin Nasrori aja jadi dosen, enak. Kan itu kira-kira. Itu kan aturan main. Segala sesuatu karena itu mempunyai aturan main yang berbeda-beda. Ya, ke rumahnya Angelina berbeda. Nah, Labib misalnya kalau ke Ragunan mungkin Labib menang lah, nggak apa-apa, saya kasih lah itu. Karena di situ ada aturan mainnya gitu loh. Itu. Yang kedua itu, pertama adalah aset, mendefinisikan aset. Yang kedua adalah aturan main, bagaimana aset itu dialokasikan. Yang ketiga adalah mekanisme mobilitas. Nah, ini yang kalian perdebatkan tadi. Apakah bisa orang itu merubah, bagaimana mekanisme mobilitas tersebut itu disambungkan. Apakah mekanisme mobilitas itu sifatnya terbuka atau tertutup? Apakah mekanisme mobilitas itu diberikan secara bersama-sama atau semua orang bisa mengakses mobilitas tersebut? Mekanisme tersebut. Jangan-jangan mekanisme ini dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Jangan-jangan mobilitas ini, mekanisme ini dikhususkan, mekanisme mobilitas ini dikhususkan untuk kelompok-kelompok tertentu. Jangan-jangan mekanisme mobilitas ini dikhususkan untuk misalnya ideologi-ideologi tertentu. Nah, inilah 3 komponen kunci bagaimana sistem stratifikasi itu tetap bertahan. Dan bagaimana kita mempelajari sistem stratifikasi tersebut. Ya, saya ulangi lagi. Yang pertama adalah aset, itu bagaimana aset itu didefinisikan. Aset itu macamnya tadi banyak sekali, paling tidak itu ada 8 macam. Terus bagaimana aturan main, bagaimana aset itu dialokasikan atau didistribusikan. Yang ketiga adalah mekanisme mobilitas. Mobilitas itu ada vertikal, ada horizontal, ada mobilitas dan bagaimana mobilitas itu nyampe ke dalam individu. Apakah semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk sampai terhadap mobilitas tersebut? Oke, itu saja. Sampai di sini. Ada yang mau disampaikan? Pemakalannya udah bisa dicatat tadi? Sudah, Pak. Nah, itu tolong dipelajari lagi, tolong dibaca-baca lagi. Yang saya sampaikan tadi tolong dipelajari. Anda bisa googling itu. Bagaimana mendefinisikan aset. Anda bisa pelajari, mungkin ini agak baru ya bagi Anda, tapi tolong dipelajari. Jadi kalau kurang bahan bacaannya silakan ke Ciputat. Siapa pemakalannya hari ini? Saya, Pak, Muhammad Zulfikar. Terus Sama? Muhammad Zulfikar, Pak. Sama siapa? Angelina Azhara. Satu lagi Awaliyah Fajriyah. Ya udah. Kalau misalnya kurang baca bacanya silakan ke Ciputat, kita bisa diskusi. Angelina sama Awaliyah saja.
Zulfikar nggak usah. Ya, jadi Iya, mungkin ini agak baru. Aku serius ini, Zulfikar nggak usah, Angelina sama Awalia saja. Kalau ini mungkin ini agak baru bagi Anda, jadi kalau misalnya butuh bacaan lebih lanjut atau butuh diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Silakan kalau mau ada yang disampaikan. Mau tanya. Ya, silakan. Kan tadi Bapak bilang katanya nggak usah pakai PPT gitu kan untuk presentasinya. Nah, kita berarti next presentasi itu pakai makalah aja. Ya, betul. Oh. Apa? Enggak, makasih Pak. Nanti tak lamar baru tahu. Presentasinya pakai makalah aja tuh kayak gimana? Apa? Saya masih kurang paham presentasi dengan makalah aja itu kayak gimana. Mana mukanya? Nggak kelihatan mukanya, nggak usah bicara. Ya udah maju ke depan. Nggak usah bicara kalau nggak mau nongolin muka. Silakan. Pak, berarti presentasinya seperti umumnya aja kan Pak, cuman bedanya nggak pakai PowerPoint. Iya, jangan pakai PowerPoint lah, capek pakai PowerPoint. Oke Pak. Sudah bikin artikel saja, bikin makalah. Oke Pak. Belajar Mendeley biar nggak capek-capek. Bikin satu aja, nggak usah dua. Karena nanti yang akan saya baca itu makalah kalian, bukan PPT kalian. Kasihan nanti kalau saya kasih dua-dua. Jadi bikin makalah yang nggak serius. Misalnya habis ini kan ya, ini kan baru saya kasih masukan tadi, tolong direvisi makalahnya. Nah, yang agak serius nanti karena makalah ini menjadi apa namanya penilaian UTS gitu loh kira-kira. Ya kan kalau Angelina sama sahabat tadi itu Awalia ke Ciputat ngobrol sama saya lama, ya bolehlah nggak pakai UTS nggak apa-apa. Yang dua ini, Zulfikar sih harus UTS. Oke, apalagi? Anda kira-kira bisa dipahami nggak? Ini memang agak berat, agak lumayan berat. Karena saya mau menarik sedikit biar mata kuliah sertifikasi kalian ini berbeda dengan mata kuliah kalian di SMA. Artinya ini memang butuh bacaan yang agak lumayan keras gitu loh. Saya belum bicara masalah bagaimana alokasi, bagaimana studi alokasi ya, ini baru komponen-komponen daripada kajian stratifikasi. Sudah. Nah, kalau udah nggak ada pertanyaan berarti kan saya nggak paham. Nah, gitu dong Alia, pakai jilbab kamu itu. Kalau walaupun kuliah online tuh pakai jilbab yang rapi. Kuliah online, mentang-mentang kuliah online tuh jangan pakai daster. Ini aneh-aneh aja. Ya, ini pertama-tama nanti kita akan lanjutkan lagi. Tolong dicatat aja dalam otak kalian. Tolong 3 hal tadi tolong dicatat dalam otak kalian. Ini akan kita diskusikan terus-menerus. Jadi nanti setiap pertemuan kita akan membahas 3 hal ini tadi. Bagaimana proses institusi, bagaimana rule itu dialokasikan, bagaimana aturan itu alokasi, bagaimana mekanisme. Jadi sampai akhir pertemuan nanti itu komponen ini yang akan kita diskusikan. Misalnya kita bicara misalnya sertifikasi dan pendidikan. Ya 3 hal ini yang kita butuhkan. Bagaimana institusional prosesnya dialokasikan, apa yang disebut dengan aset. Kita bicara dengan rule alokasi. Kita mekanisme mobilitas. Kalau kita bicara misalnya sertifikasi dan pendidikan, bagaimana apa yang disebut dengan pendidikan itu, aset pendidikan itu yang mana sih yang berharga? Apakah yang berharga itu sekolah formal kayak kita ini? Anda ngambil S1, Anda ngambil SMA, ada yang Alia. Apakah yang berharga itu bimbel? Nah, terus akan kita diskusikan sampai pada akhir mata kuliah ini sehingga di akhir saya berharap kalian mempunyai asupan yang bagus lah tentang kajian-kajian sertifikasi ini sehingga sudah bisa ngelihat nanti sudah bisa melihat polanya seperti ini. Ketika kita mengetahui pola kan, kalau kita mengetahui pola kan kita mudah sekali untuk membaca apa namanya perubahan. Karena studi stratifikasi ini studi tentang bagaimana kita bisa merubah diri kita. Bukan ya?
Jangan sampai misalnya Anda sudah kuliah satu, udah capek-capek, udah bayar mahal, tapi nggak bisa merubah nasib, kan ya buat apa kuliah, kan gitu loh. Kira-kira mendingan ikut bimbel saja gitu, kira-kira nggak usah kuliah. Kan gitu kan, niatnya kuliah kan pengen punya pekerjaan yang baik kan? Ya toh ya? Iya, benar. Ya Pak. Betul kan? Makanya jangan sampai misalnya udah punya kuliah, baik udah kuliah udah mahal-mahal. Tapi kalau misalnya alokasinya sampai kapanpun namanya labib itu nggak akan diterima oleh Angelina. Ngapain? Capek-capek. Itu sampai kapanpun gitu loh. Karena memang ada aturan main di sana yang memang nggak bisa ditembus oleh labib. Hanya disebut boleh dilewati oleh Saifuddin Asrori. Ini namanya studi alokasi. Ibarat naik tangga. Kalau tangga di atasnya itu penuh, kan nggak bisa. Bisa atau tidak orang naik ke atas kalau tangga di atasnya penuh? Makanya kan bisa. Gimana? Kalau Anda naik tangga nih, tangga di atasnya ini penuh, apa yang harus Anda lakukan? Pakai lift, Pak. Apa? Turun, Pak, turun. Loh, itu turun mah nggak naik kelas berarti kalau turun. Loh. Ayo berdasarkan 3 komponen yang saya sebut tadi, kira-kira apa yang bisa Anda lakukan? Cari jalan lain, Pak. Nggak ada. Ada nggak cari jalan lain dari 3 komponen yang saya sebutkan tadi? Tiga komponen, Zulfikar, kamu tahu nggak 3 komponen yang saya sebutkan tadi? Tahu, Pak. Nah, coba berdasarkan 3 komponen yang saya sebutkan tadi. Kalau Anda mau naik tangga, tangga di atas Anda penuh. Kalau Anda menganalisis berdasarkan 3 komponen, apa yang bisa Anda lakukan berdasarkan 3 komponen tersebut? Yasmin, Sekar, Kinanti. Yasmin, oh Yasmin ada 2. Yasmin Putri, ayo. Apa yang Anda lakukan ketika Anda mau naik tangga, tangga atas Anda penuh? Tolong dijawab berdasarkan 3 komponen tadi. Anda bisa jawab salah satunya juga nggak apa-apa lah. Loh, kok nggak lihat catatannya? Saya kok pada ngeliat ke Angelina, kamu tuh ngeliat apa catatanmu mana? Kamu nggak catat tadi ya? Catat, Bapak. Ya, lihat catatannya. Anda naik tangga, tangga penuh. Nah, Iya. berdasarkan 3 komponen yang saya sebutkan tadi, kira-kira apa yang bisa Anda lakukan? Mungkin mekanisme mobilitas, Pak. Apa itu maksudnya? Mencari jalan lain atau tetap naik? Tetap naik, bagaimana caranya? Dengan apa yang dia punya. Maksudnya dengan apa ya? Kalau jawabannya yang disebut dengan mekanisme mobilitas, itu adalah bagaimana mobilitas, mekanisme itu menghubungkan antara individu dengan pekerjaan. Kalau tangga tadi, kita anggap sebagai suatu mekanisme, bagaimana orang yang lain itu bisa naik tangga ke atas. Nah, kita harus pahami itu. Dengan melihat jalan yang dilakukan orang lain untuk naik ke atas, maka kita paham itu. Ini yang disebut dengan mekanisme mobility, bahwa memahami mekanisme mobilitas yang menyambungkan antara orang yang di tangga di atas itu tadi, bagaimana orang bisa naik ke atas. Ini yang disebut dengan studi alokasi. Namanya bagaimana tangga di atas itu dialokasikan. Angelina, bisa diterima? Paham nggak? Paham, Pak. Nah, studi alokasi itu begini loh, Angelina.
tadi alokasi itu posisi formasi di atas, tangga atasnya itu bagaimana dia dialokasikan. Bagaimana tangga di atas itu dikosongkan. Kalau kita mengetahui tangga di atas itu mekanisme pengosongannya bagaimana, maka kita akan bisa mencapai persyaratan untuk mencapai tangga di atasnya. That's mekanisme mobility. Kalau misalnya Saifuddin Asrori mau ke rumahnya Angelina, maka saya harus tahu apa yang membuat orang tua Angelina itu senang. Saya pelajarilah misalnya apa kesukaannya, sukanya martabak atau sukanya kue donat. Nah, nanti saya tenteng ke rumahnya. Nah, kalau saya mengetahui bagaimana mekanisme ini, maka kemungkinan besar saya akan diterima oleh orang tuanya Angelina Azhari Putri. Nah, kira-kira begitu ya, Angelina ya. Sepakat nggak Angelina? Sepakat nggak? Sepakat, Pak. Yang kedua yang terakhir sepakat nggak? Nggak tahu ada, Pak. Oke. Yasmin, coba. Yang mobility tadi kira-kira gitulah. Nanti Anda bisa pelajari lagi. Anda mau naik tangga. Tangga di atas Anda kos penuh. Apa yang bisa Anda lakukan? Yasmin, kamu jangan lihat laptop terus. Catatanmu dilihat. Ya ini Pak. Kalau saya sih nyari peluang jalan lain yang sekiranya bisa saya lewat. Kalau misalnya di tangga itu ada celah, ada jalan kosong, saya masih bisa ngeliatin tangga itu. Tangga yang sekiranya jalannya kosong. Tapi kalau misalnya benar-benar penuh, saya cari jalan lain. Mungkin ada lift, atau tangga darurat lainnya. Yasmin, itu jalan lain itu nggak ada. Sekarang nggak ada jalan lain. Nggak ada lift. Kalau nggak ada jalan lain, buat tangga baru, Pak. Ya jangan, Zulfikar jangan ngojek pun kalau nggak ditanya jangan ngomong. Nanti aku ngambek nanti. Udah. Itu suara-suara laki-laki itu nanti dulu lah. Berdasarkan 3 komponen tadi, tangga baru nggak ada di situ. Nah, yang bisa Anda lakukan, misalnya Anda membangun bagaimana prosesnya, institusional proses bagaimana sesuatu itu dikatakan berharga. Ya Anda kalau dalam bahasa Indonesia buat tanggal baru, ya udah kita bikin tangga baru. Ini disebut dengan proses, institusional proses. Anda juga bisa bagaimana mengalokasikannya gitu, alokasi dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja. Ini udah jam saya masuk ke kelas selanjutnya. Dari saya itu saja. Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf. Anggap saja yang lainnya itu bercanda saja. Jadi jangan dimasukin hati. Tapi yang tadi martabak buat Yasmin Putri ya serius itu, bukan bercanda itu. Ya Yasmin ya, boleh kan ya martabak ya? Nanti aku ke rumah itulah, ke rumah ibumu lah, ke rumahmu lah, bawa martabak atau bawa Dunkin Donat. Oke, sampai di sini saja. Masih ada yang ditanyakan lagi nggak? Cukup Pak, jelas Cukup, Pak, ya? jelas. Cukup. Nanti gampang itu. Nanti aku bawain anggur kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak. Ya. Ya. Langsung aja ya.